سمعنا وأطعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil jaza. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha wa na'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibar wa na'udzubika min azabin fil qabri wa azabin finnar. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu jemaah salat maghrib Masjid Ami Abdullah, Jalan Ahmad Yani, kilometer 8, rahimakumullah. Pertama-tama kita merasa bersyukur pada malam hari ini dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dan tidak terasa kita sudah berada di bulan Rajab tahun 1446 Hijriah. Kalau tidak salah hari ini tanggal 12 ya, 13 ya, ya kok kurang lebih lah 13 ya. Tahwal sehari-hari itu ada bisa kurang bisa lebih itu. Biasanya ketika kita masuk bulan Rajab, nah, pasti ada peristiwa yang sering diperingati, yaitu Isra dan Mi'raj. Mana panitia ini mana? Ini sudah pemiaratan sini lah? Belum? Nah, berarti malam ini nih enggak pemiaratannya. Biasanya ada Pak Haji, mana Pak Haji sini? Ada tak sini? Nah, tapi rasanya belum di sini, pemiaratan belum lah. Nah, coba malam ini kita pemiaratan, tapi habis maghrib aja. Makannya sudah tadi kan waktu buka tadi kan. Jadi habis isya langsung belikan aja. Jangan menghadang macam-macam lagi bisa. Kalau karena pemiaratan lalu menghadangin bisa, belum ada. Sudah tadi maghrib tadi. Peristiwa Isra Mi'raj ini memang peristiwa yang mengagumkan, ya, mengagumkan. Oleh karena itulah saya kira mengapa masyarakat terus memperingati ini, karena ini peristiwa yang mengagumkan. Misalnya berapa jarak antara Mekah dan Palestina, Masjidil Aqsa, itu kira-kira 1200 km. Zaman Nabi belum ada pesawat. Kalau ada pesawat ya mungkin 1,5 jam lah sampai ya. Tapi belum ada pesawat waktu itu. Kendaraan yang paling cepat itu adalah kuda. Bukan kuda dangsanaknya Mitsubishi, bukan. Dulu kan ada juga kuda. Kuda ini kan dangsanaknya Mitsubishi, dangsanaknya Honda. Nah, bukan. Bukan Mitsubishi kuda, memang kuda beneran. Tapi mana tahan kuda lari dalam jarak 1200 km. Jadi mengagumkan karena waktunya sedikit, jarak tempuhnya panjang, dan Nabi pada waktu itu belum punya alat transportasi canggih seperti sekarang. Sehingga itu adalah peristiwa yang mengagumkan. Nah, maka masyarakat selalu saja memperingati. Di Hulu Sungai Selatan, di beberapa wilayah di pedesaan, itu memperingati Isra Mi'raj itu saben minggu. Jadi kalau misalnya harinya hari Senin, selama Rajab itu berapa kali Senin? Minimal kan 4 misalnya. Nah, maka 4 kali peringatan Isra Mi'raj itu. Jadi lebih meriah daripada peringatan Maulid Nabi.
Kalau Maulid Nabi sekali aja, tapi kalau Isra Mi'raj saben minggu, saben minggu sekali. Dan ceritanya dipotong, jadi kira-kira 4 kali pertemuan itu selesai. Jadi dibagi 4 episode. Yang kedua yang juga mengagumkan adalah Nabi dibawa sampai ke langit ke-7, bahkan lewat dari sana. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawan, sampai ke Sariful Aqlam, sampai ke surga, ke neraka, Nabi dibawa. Berapa jaraknya? Tidak ada yang bisa menghitung. Kalau jarak bumi ke bulan itu menurut catatan Apollo 11 itu sekitar 384 km lebih. Mada percaya ukur seorang? ini catatan Apollo 11 ya. Berapa lama diperlukan oleh Apollo 11? 77 jam. 77 jam, 3 hari lebih baru sampai ke bulan. Bulan itu adalah satelit terdekat ya, bumi, satelit buatan Tuhan. Yang buatan manusia parah aja, yang buatan manusia itu ya paling setengah jam pakai roket sampai. Nabi melakukan perjalanan 1.200 km horizontal, vertikalnya tidak bisa menghitung berapa. Bulan saja itu 384.000 km lebih. Sementara bulan itu adalah benda terdekat dengan bumi. Benda-benda terjauh itu kadang kalau dihitung lagi berapa. Nah, benda-benda yang kelihatan dari bumi itu baru langit pertama. Namanya langit dunia, sama ad-dunya. Dalam surah Al-Mulk kan ada ayat wa zayyana sama ad-dunya bimasabiha. Kami hiasi langit pertama itu dengan lampu-lampu. Masabih jamak dari misbah. Misbah itu lampu. Di dalam surah An-Nur kan ada misbah. Al-misbahu fi zujajatin. Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Misbah itu lampu. Lampu di sini maksudnya adalah benda-benda bercahaya. Bulan, matahari, bintang. Yang manusia baru sampai ke bulan. Nabi melakukan perjalanan ini hanya lailan. Lailan itu artinya sedikit waktu di malam hari. Dalam bahasa Arab namanya isim nakirah. Isim nakirah itu kata yang memiliki arti sedikit. Nah, jadi mengagumkan. Makanya masyarakat mungkin ya, dengan dasar kekaguman kepada Nabi inilah kemudian mereka memiliki ketebalan iman. Jadi ketebalan iman itu dibangun melalui kekaguman. Ulun bahari lagi halus rancak ke pasar desa. Pasar desa itu kan biasanya tergantung harinya. Pasar apa? Pasar Arba, berarti hari Rabu. Pasar apa? Pasar Kamis, pasar Senayan, pasar Selasa, pasar Jumat. Apa yang ditonton di pasar desa itu? Orang berdagang obat. Nah, karena dia pandai main sulap. Abrakadabra, bam sulapnya, cut! Langsung kapas jadi hintalo. Oh, bingung kita kan? Apa ini? Langsung daun pisang jadi duit. Wah, jadi kita mau bujur nih, kira ada lagi pedagang obat nih. Langsung menyulap daun pisang gitu ya. Tapi itu menarik kan? Kita kagum dengan si tukang obat ini.
Sehingga dengan kekaguman kita mengikuti seluruh cerita yang dia jelaskan. Kepentingannya ya beda kamu beda. Vitamin benar dijualnya. Padahal ini obat berbagai macam penyakit. Itulah kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu kadang-kadang berbasis kekaguman. Mungkin pian mendengar juga kisah Nabi kan, orang bermaulid itu menjelaskan Nabi itu lahirnya begini, kagum kan? Mungkin maksudnya diharapkan dengan kekaguman itu orang kemudian mencintai Nabi. Ya itulah salah satu cara mungkin ya. Walaupun sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam, bukan kekaguman kita kepada Nabi sebenarnya, tapi kekaguman kita kepada Allah yang memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menaikkan Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke surga dan neraka. Jadi kekagumannya mestinya memang tidak berhenti pada orang, tapi mesti sampai kepada Allah yang menciptakan orang dan seluruh alam. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi saya kira yang paling mendasar dari peringatan Isra Mi'raj ini adalah jawaban ya, dari bagaimana caranya agar kita mencintai sholat. Mungkin itu sebenarnya pokok persoalannya. Makanya pemiratan ini bagus ya imbah maghrib aja, supaya imbah isya tuh guringan aja kan, subuh sikat. Tapi kalau pemiratan pokok satu malam misalnya, nah itu subuh bisa pun kada kuat bisa melandau. Artinya kita kalau terlalu landung menggeser waktu istirahat, subuhnya nanti sholat subuhnya mungkin terlambat. Padahal inti daripada Isra dan Mi'raj ini adalah kita ingin mencari jawaban bagaimana agar kita mencintai sholat. Nah ini mungkin yang akan ulun jelaskan. Yang pertama, agar kita mencintai sholat, kita harus memahami dulu. Memahami sholat itu apa? Dengan segala rangkaian syaratnya. Nah, sekarang kita mulai dari syarat. Apa syarat sah sholat itu? 3 kan? Pertama, itu adalah suci dari najis. Saya kira seluruh kita pasti mencintai kebersihan. Pasti mencintai kebersihan. Nah, ajaran bersih itu ada dalam syarat pertama sholat. Jadi artinya kalau orang berpikir normal, ya dia mencintai kebersihan. Sehingga dalam pelajaran tentang sholat, najis itu dibagi-bagi kan, ada mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah, itu teori kan, teorinya. Pokoknya ya segala yang najis itu tidak nyaman, harus bersih, pakaian, badan. Maka tempat yang paling bersih adalah masjid. Masjid itu tempat yang paling bersih, karena tidak boleh ada najis di dalamnya. Perempuan haid dilarang masuk masjid kecuali dia bisa menjamin kebersihannya. Kalau bisa menjamin silakan. Kalau tidak, dia tidak boleh berhenti di dalam masjid. Dalam Quran itu dikatakan wala junuban illa abiri sabil. Orang junub itu tidak boleh kecuali hanya dia berjalan melewati masjid. Jadi rupanya zaman Nabi itu masjid itu lawangnya banyak, sampai wah ini kan lawangnya banyak ya, pintunya banyak. Jadi orang kadang-kadang hendak ke wilayah sebelah sana melewati masjid. Nah, Al-Quran memberikan izin orang junub bisa melewati masjid, tapi tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena kalau berhenti dikhawatirkan mengotori masjid. Nah, jadi logikanya kalau orang mencintai kebersihan, dia akan mencintai
syarat sholat bersih. Dan dia mencintai sholat karena dengan sholat dia berada dalam suasana yang bersih. Yang kedua, suci dari hadas. Nah, ini mulai ngalih memahaminya. Apa itu hadas? Ibu-ibu ditakuni pacang manggangan apa pakai hadas tuh? Ya masak macam-macam, masak macam-macam kan? Nah, hadas itu bumbu kan? Tapi ini hadas. Nah, hadasa. Kalau menurut Bun Pian apa hadasnya, Pak? Hadas ini kan bila kada baudo berhadas, bila baudo hilang hadasnya. Jadi hadas itu apa? Ada juga orang sembahyang bakantut kada batal, soalnya kada wudu dari awal memang. Itu memang dari awal berhadas sudah. Wah, itu kan kalau dilawan itu paloy kan, dia paloy. Aku kada batal gerbusai. Maka tadi benar-benar bakantut. Nah, soalnya beritahu ini diinterogasi, soalnya sembahyang ada wudu. Jadi berwudu itu menghilangkan hadas. Nah, namanya hadas kecil kan? Kalau janabat itu mandi menghilangkan hadas besar. Jadi hadas itu apa? Nah, jadi tadi kalau kebersihan dari najis itu kan jelas, najis itu material, konkret, benda kan, fisik. Tapi kalau hadas ini sebenarnya konsepnya adalah metafisik, imateri, gaib. Tapi kita bisa paham dari namanya hadas. Hadas itu bahasa Arab dari kata hadasa. Dari situ juga muncul hadis. Jadi apa artinya hadas itu? Artinya peristiwa, kejadian, perilaku. Peristiwa, kejadian, perilaku yang terjadi sebelum wudu itu kemudian di-cut, dipotong melalui wudu. Jadi wudu itu mengakhiri hadas peristiwa-peristiwa yang sebelumnya terjadi pada diri kita. Di antara yang terjadi pada diri kita, ya, itu dimungkinkan ada hal-hal yang bersifat negatif. Ya kalau kita tadi kan misalnya nih, Pian tadi kan mulai rumah nih. Mungkin sudah berwudu mulai rumah mungkin, atau berwudunya di sini. Ya. Tapi sebelum Pian berwudu, Pian ini menggawi macam-macam nih kan. Mungkin ada tepandir, ada macam-macam. Atau kalau Pian berwudunya di sini, berarti hadas Pian itu mulai rumah tadi misalnya, atau katakanlah mulai asar tadi sudah hilang hadasnya, lalu habis salat asar batal lagi kan. Nah, di antara batal dengan berwudu mau salat maghrib, ini kan terjadi banyak hal. Pian berjalan di jalan raya, Pian mungkin bercengkerama dengan orang, Pian mencawangi orang, Pian merawat orang dan sebagainya. Di antara peristiwa-peristiwa itu mungkin ada yang membawa dosa, meskipun hanya dosa kecil. Maka itu kemudian di-cut, dipotong, digunting gitu kan, melalui wudu. Jadi wudu ini juga adalah pembersih dosa. Maka dalam hadis dikatakan, kalau orang berwudu, dia hendaklah tetap berzikir melalui doa. Doanya apa? Allahumma ghfirli dzunubi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizqi. Itu yang lebih kuat dalilnya. Ada juga yang mengatakan beda yang dibasuh, beda bacaan. Kalau basuh muka, ya Allah putihkanlah mukaku pada saat terjadinya perbedaan antara muka yang putih dan muka yang hitam. Ketika basuh tangan kanan, ya Allah jadikanlah tangan kanan ini sebagai penerima catatan amal. Ketika basuh
tangan kiri jangan kau jadikan ya Allah tangan ini sebagai petunjuk. Ada juga yang seperti itu. Tapi itu seingat ulun dalam fikih salat dalilnya tidak kuat. Yang kuat yang tadi dibaca mungkin sekali, 2 kali, 3 kali sampai selesai wudu. Jadi berwudu ini kan udah sambil berbandir. Ada nih berwudu kisah munjun. Apa tadi jar? Pupuyu di sana. Akhirannya tertinggal berarti sebelah basuh. Itu nang kisah orang lo kan. Sembahyang berangkat batis sebelah tuh. Jadi kawan apa nih? Kayak etik guring sembahyang nih. Sekalinya apa? Anu aja tadi ingat membasuh batis sebelah. Jadi waktu sembahyang diangkat sebelah batis. Nah, ini kisah paloi pulang. Bingung garpus apa loh? Kami sembahyang kayak etik guring nih. Puji paloi aku tadi waktu berwudu kada ingat membasuh sebelah batis ini nah. Jadi aku angkat aja sebelah nih. Ini berulah hukum baru si paloi ini. Bid'ah namanya ini kan. Jadi kita berdoa. Di samping kita berniat kan sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, atau sengaja aku menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, atau sengaja aku berwudu untuk membolehkan sholat, ya. Macam-macam lah doanya, apa niatnya itu kan. Tapi Allahumma barik li, Allahumma firli zunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Dosa-dosa yang mana? Ya yang tadi, yang hadasa tadi, yang terjadi dalam berbagai aktivitas kita sebelum wudu. Kemudian wawasi'li fi dari, ya Allah lapangkan rumahku, maksudnya lapangkan hidupku. Wa barik li fi rizqi, dan berkahilah rizki yang kau berikan kepadaku. Coba kalau 3 itu diijabah oleh Allah, selesai kan hidup ini kan. Nah, dosanya diampuni, hidupnya lapang, rizkinya berkah. Wah. Itulah wudu. Belum salat lagi baru wudu. Pasti kita akan mencintai wudu kan? Karena wudu menghilangkan hadas. Lalu kenapa itu janabah dianggap hadas besar? Nah, itu karena kan masalah janabah ini kan terkait dengan soal nafsu biologis. Yang kita tahu bahwa nafsu biologis ini kadang-kadang membawa petaka yang sangat besar. Maka Allah seperti mengingatkan, kalau kita mandi janabah hadas besar, seolah-olah kita setelah wudu, setelah mandi itu kita akan fokus berzikir kepada Allah, melaksanakan ibadah. Yang peristiwa-peristiwa sebelum mandi itu, kalau ada hal-hal yang negatif, yang tidak benar, yang membawa dosa, kita minta keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan hadas. Nah, sehingga orang mengatakan apa itu hadas? Hadas adalah keadaan di mana orang belum berwudu dan belum mandi. Ya. Tapi kalau kita pahami dari segi bahasanya, seperti itu maksudnya hadas itu. Jadi wudu dan mandi itu adalah sebuah ibadah yang tujuannya untuk mendapatkan keampunan, kebersihan diri dari dosa. Jadi wudu dan mandi itu juga adalah sarana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa kita tidak mencintai terhadap wudu dan mandi? Pasti kita mencintai. Karena itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, 2 sudah kan ya? Syarat sholatnya 2 sudah. Yang kalau kita paham kita akan mencintainya. Kebersihan dari najis berarti membawa kepada kesehatan. Kemudian yang kedua, kebersihan dari hadas berarti adalah pembersihan dari dosa-dosa. Yang ketiga, syarat sah salat itu adalah menghadap kiblat. Nah, lalu kiblat itu dinamai dengan Baitullah. Kalau dalam bahasa Arab namanya Ka'bah atau
baitil atiq wal yatawafu bil baitil atiq. Atiq itu artinya tua. Baitil atiq, rumah tua. Memang dalam sejarah Ka'bah itu ada yang berpendapat sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ketika turun ke bumi itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk membuat suatu tempat yang dijadikan sebagai pusat peribadatan. Pusat peribadatan. Lalu pusat peribadatan ini searah dengan perkembangan, kadang-kadang dikotori oleh orang-orang musyrik. Kita masih ingat zaman Nabi banyak berhala disandarakan di Baitullah. Di samping ada berhala-berhala yang lain yang kuat. Ada namanya Uzza. Uzza itu dari kata izzah. Izzah itu artinya kuat dan dianggap mulia. Aziz, izzah, Uzza. Jadi Uzza itu patungnya ganal lawan berotot, atau Uzza itu. Ada lagi namanya Allata. Allata dari kata Allati. Allati artinya dewi, perempuan, wanita. Kenapa Tuhan itu diilustrasikan perempuan? Karena perempuan itu memiliki kasih sayang. Jadi patungnya perempuan, cantik, keibuan. Namanya Allata. Bahasa Arab Allati. Allata, Allati sama. Nah, dan macam-macam. Jadi Baitullah ini rumah Tuhan. Tuhannya dikonsep ada dalam pengertian gaib, ada dalam pengertian konkret. Yang konkret itu adalah berhala-berhala yang menjadi wasilah untuk sampainya kepada Tuhan yang abstrak, yang gaib. Tapi di dalam ajaran Islam yang sebenarnya tidak ada Tuhan-Tuhan yang konkret ini, yang dalam bentuk patung ini. Islam mengajarkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini Tuhan Islam. Tapi Tuhan-Tuhan orang musyrik macam-macam. Tapi intinya Baitullah itu rumah Tuhan. Nah itu. Karena Allah itu artinya Tuhan. Allah itu Tuhan artinya. Dari kata ilah, bahasa Arab ilah itu Tuhan. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Ilah kecuali Allah, Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Tapi Tuhan yang kedua itu T-nya besar. Karena maksudnya adalah Tuhan dalam konsep Islam. Yang dia walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan, tidak ada kufu, tidak ada yang semisalnya. Jadi kalau orang membayangkan Allah itu seperti ini, bukan, seperti ini bukan. Jadi gimana? Ya Allahu lam yakullahu kufuwan ahad. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tuhan itu maha kuasa, maha bijaksana, maha kuat. Tidak ada ngantuk, apalagi tidur. Karena orang ngantuk, orang tidur menunjukkan dia orang yang tidak kuat. Paling kadang ada kuat manahan mata ngantuk kan. Kita ini kan karena kada kuat, ya ngantuk kuring. Nah, untuk menunjukkan Tuhan yang kuat, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tuhan tidak ngantuk apalagi tidur. Dalam konsep agama lain Tuhan itu ada waktu istirahatnya, tapi dalam Islam tidak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat Tuhan itu sibuk. Dalam agama kemusyrikan ada kadang-kadang disebut Tuhan itu istirahat, terutama hari Sabtu kan.
Dalam agama Yahudi, hari Sabtu itu Tuhan istirahat. Makanya namanya Sabtu. Hari Jumat tadi saya mengkhutbah di sini menjelaskan tentang pengertian-pengertian hari dalam tradisi agama nenek moyang. Nah, mungkin di antara yang hadir ada juga yang ikut. Jadi Sabtu itu sebenarnya bahasa Ibrani, tapi masuk ke dalam bahasa Arab artinya istirahat. Tapi maksudnya dalam agama Yahudi itu adalah Tuhan istirahat. Tapi asal muasalnya itu kan hari Tuhan, hari Saturnus kan, Saturday kan, Saturday. Hari Saturnus, hari bintang. Sebagaimana Sunday hari matahari, Monday hari bulan, Tuesday hari Mars, nah, terus sampai Saturday, Saturnus, hari Saturnus. Tapi kemudian berubah menjadi bahasa Ibrani Sabtu. Sabtu adalah hari istirahat. Nah, dalam Islam netral kan, hari hanya dihitung berdasarkan angka 1 Ahad, angka 2 Senin, angka 3 Selasa, angka 4 Rabu, angka 5 Kamis, angka 6 karena hari itu harus berhimpun seminggu sekali di masjid, Jumat. Hari Sabtu istirahat, maksudnya adalah mungkin istirahat pekerja, bukan istirahat dalam kaitan dengan Tuhan. Nah, jadi di sini kita menghadap kiblat itu sebenarnya adalah ingin menyatukan visi. Nah, jadi umat Islam itu mesti visinya satu. Dan kesatuan visi ini, visi itu artinya sesuatu yang dicita-citakan, keadaan yang diimpikan. Misalnya kan Indonesia ini apa visinya? Menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Apalagi misalnya adil dan makmur, berdasarkan Pancasila. Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Itu visi. Maka kesinilah kita mengejar. Pertanian ke sini, peternakan ke sini, kesehatan ke sini, ekonomi ke sini semua. Nah, dalam Islam visinya itu antara konkret dan abstrak. Tapi kalau dalam kehidupan kita kan visi ini konkret. Yang masyarakat adil itu begini. Makanya setiap presiden itu ada namanya astacita, nawacita, cita-cita, macam-macam kan? Nah, tergantung jumlahnya berapa gitu kan? Nah, tapi kalau dalam Islam sederhana. Visi konkretnya salat menghadap kiblat. Itu visi konkret menuju Baitullah. Makanya sering orang mengatakan masjid itu awal dan akhir kan? Awal dari kehidupan kita dari masjid, akhir kehidupan kita dari masjid. Apa yang dimaksud dengan awal? Kalau akhir kan gampang kan? Meninggal bawa ke masjid sembahyang kan? Tapi maksud awal kehidupan manusia dari masjid itu maksudnya sejak awal kita itu diorientasikan untuk sujud kepada Allah. Seperti dalam ayat 172 surah Al-A'raf, di mana Allah bertanya kepada kita pada saat berada dalam alam roh, alastu bi rabbikum, kan? Apakah aku bukan Tuhan kamu, hai manusia? Lalu kita menjawab, qalu bala syahidina. Ya, kami jadi saksi engkau ya Allah Tuhan kami. Sujud kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, tunduk kepada Allah. Itu maksudnya sejak awal kita sudah sujud dan di akhir juga kita sujud. Jadi menghadap kiblat itu adalah visi konkret. Tetapi visi abstraknya, intinya di dalamnya adalah kita hidup itu apapun yang kita kerjakan adalah ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Nah, ini juga yang tadi Jumat tadi ulun sampaikan. Itulah namanya ibadah. Jadi hidup itu adalah ibadah. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang memang secara murni sebagai ibadah, namanya ibadah murni, seperti sholat, puasa, itu mudah kita memahaminya. Pada ada orang sembahyang nih hendak mendapatkan nilai duniawi kan?
Tetapi kalau ibadahnya ghairu mahdah, pekerjaan kita sehari-hari yang berbeda-beda ini, ada pedagang, ada pembeli kan, ada tukang, ada pemilik rumah, ada petani dan macam-macam kan, ada guru, ada mahasiswa, ya, ada kepala sekolah, ada macam-macam kita ini. Itu tidak mudah, memerlukan pemahaman dan penghayatan tingkat tinggi. Kalau bahasa ulun itu tingkat tinggi. Apa yang maksudnya tinggi sih? Orang harus mengatur niat motivasi hidupnya dalam bekerja yang ujungnya adalah untuk mendapatkan pahala ridha dari Allah Ta'ala. Baru jadi ibadah. Itu visi abstraknya. Niat dan motivasi di dalam hati mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan ridha dari Allah. Kenapa ridha dari Allah yang dicari? Karena kalau ridha dari orang yang kepadanya kita layani, siap-siap kita akan menjadi kecewa. Hari-hari kita ini stres. Misalnya, mohon maaf, misalnya sini ada polisi, misalnya polisi lalu lintas. Hari-hari menjaga orang atau mengamankan atau mengatur lalu lintas. Kalau kita ya, orientasi menjaga lalu lintas itu ingin mendapatkan reward atau balasan dari orang yang kita jaga, kan kecewa hari-hari kita. Mana ada orang yang lewat itu akan memberikan sesuatu. Ya paling dia nanti bayar pajak kan, sebagian dari pajak dijadikan gaji, ya itu urusan pemerintah. Tapi yang paling penting sebenarnya, kita dalam rangka menjaga lalu lintas itu adalah ingin mendapatkan pahala ridha dari Allah dari pekerjaan kita. Yang kita jaga ini adalah manusia ciptaan Allah yang kita jaga supaya dia selamat dan sebagainya. Polisi cepek atau polisi cepek yang di simpangan putar balik ya. Apa bedanya dengan polisi beneran? Itu cara dia jaga mobil kan? Kalau polisi beneran jaga mobilnya pasti di sebelah kiri kita. Nah, tapi kalau itu dia sebelah kanan. Sebelah kanan dia kan? Nah, itu bedanya. Kenapa? Karena yang di sebelah kanan ini dia meminta balasan. Minta balasan dia. Tidak jadi ibadah. Tapi kalau di sebelah kiri, insya Allah jadi ibadah. Nah, ditahannya kan yang sebelah dari luar kota kan. Kalau kita lewat seret. Tapi kalau yang cepet di sebelah sini, kadang-kadang ini maha haur, bisa teranjak kita ini nih, anunya. Jadi saya kadang-kadang ketawa juga. Saya bilang hebat juga nyawa ini. Jadi polisi tapi kok caranya begini caranya. Caranya menjaganya di sebelah kanan, mestinya sebelah kiri sana jaganya. Ditahan, ya. Nah. Ya, tapi itulah manusia kan. Jadi macam-macam manusia nih. Tapi maksud ulun bahwa menghadap kiblat itu maknanya dua. Yang pertama adalah visi konkret kita kesatuan arah menuju Allah. Tapi di dalam di situ ada visi abstrak yang sangat mulia. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini satu saja tujuannya itu mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Ibadah jadinya semua. Meskipun kita hanya menyingkirkan duri di tengah jalan agar makhluk-makhluk Allah selamat, dan tentu kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi ibadah semua. Nah, berarti dua kali ini Isra Mi'raj ini belum tuntas sebenarnya. Nah, kainah belum bulan kainah. Mun ingat ulun namun ingat. Nah, ini belum kita bahas lagi tentang rukun-rukun salat, bacaan-bacaan salat. Yang kalau kita pahami dengan baik, pasti kita akan mencintai salat kita. Kita merasa rugi kalau tidak salat. Terlambat saja hati kita gelisah salat. Karena kita bisa memahami, mengerti ya, apa-apa yang diajarkan dalam agama terkait dengan soal ibadah sholat ini. Dan itulah tadi yang dibawa oleh Nabi SAW ketika beliau selesai
perjalanan jauh yang ditempuh hanya dengan singkat. Kenapa bisa? Karena itu yang menjalankannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekaguman kita bukan kepada Nabi, tapi kepada Allah yang menjalankan Nabi. Nah, mestinya seperti itu. Ya. Inilah yang dapat ulun jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.